Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik ya. Semoga kita semua diberi kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, seperti biasa kita baca basmalah bersama-sama dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita belajar tematik tema 1, subtema 2, pembelajaran 2 tentang manusia dan lingkungan. Mari kita simak tujuan pembelajaran hari ini. Coba amatilah aktivitas kalian dalam kehidupan sehari-hari. Saat berjalan, mengapa kaki kalian bergerak? Mengapa tangan kalian bisa berayun, memegang, dan menggenggam? Kaki dan tangan kalian bisa bergerak karena pada kaki dan tangan terdapat tulang dan otot. Tulang dan otot itulah yang bisa menggerakkan tangan dan kaki kalian. Tulang dan otot merupakan alat gerak. Masih ingat pembelajaran kemarin? Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan sehingga membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Coba kalian amati berbagai tulang penyusun tubuh manusia ini. Yang pertama, kita lihat di sini ada bagian rahang bawah. Yang kedua, ada tulang leher. Yang ketiga, tengkorak. Yang keempat, tulang selangka. Ada tulang belikat. Coba perhatikan letak posisinya ya. Ini namanya tulang dada. Ini tulang belakang, berada di posisi belakang kita ya. Selanjutnya ada tulang panggul. Nah, di bagian lengan ini ada tulang pengumpil. Selanjutnya, ini disebut tulang hasta. Nah, yang di pergelangan ini disebut tulang pergelangan tangan. Ini berada di telapak ya, berarti ini disebut tulang telapak. Dan ini posisinya ada di jari-jari, di ujung jari disebut tulang jari tangan. Kita pindah ke bagian kaki, ini disebut tulang paha. Nah, lutut ini disebut tulang tempurung lutut. Selanjutnya ini tulang kering. Yang besar itu namanya tulang kering ya. Sedangkan yang kecil ini namanya tulang betis. Selanjutnya ini ada di pergelangan kaki, disebut dengan tulang pergelangan kaki. Ini tulang telapak kaki. Di ujung ini disebut tulang jari kaki. Nah, itu adalah tulang-tulang yang ada di tubuh manusia. Nama tulang-tulang yang ada di tubuh manusia. Oke, kita lebih khususkan lagi ya ke bagian tangan agar lebih jelas. Ada tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang pergelangan tangan, dan tulang telapak tangan. Apa sih fungsi-fungsi dari tulang ini? Mari kita lihat. Tulang lengan atas berfungsi untuk melekatnya otot utama pada lengan dan pergerakan sikut. Yang kedua ada tulang hasta. Tulang hasta berfungsi untuk membentuk lengan bawah sebagai alat gerak dan menghubungkan lengan atas dengan pergelangan tangan. Selanjutnya, tulang pengumpil
berfungsi untuk tempat menempelnya otot lengan yang akan menggerakkan tangan. Tulang pergelangan tangan berfungsi untuk menghubungkan tulang jari. Terakhir, tulang telapak tangan berfungsi untuk pemberi bentuk tangan, juga menghubungkan tulang pergelangan. Nah, sekarang kita khususkan bagian kaki ya. Coba perhatikan letak-letak bagian tulangnya. Yang pertama ada tulang paha yang berfungsi untuk menghubungkan tulang bagian pinggul dan lutut. Coba tadi mana bagian pinggul? Yang kedua, tulang kering berfungsi untuk menghasilkan sel-sel darah merah yang menyediakan mineral. Tulang kering yang besar tadi ya. Yang ketiga, tulang betis berfungsi untuk penyangga badan agar kuat dan seimbang dan tempat melekatnya otot kaki. Tulang tempurung lutut berfungsi untuk membuat lutut bisa menekuk dan bergerak. Selanjutnya, tulang pergelangan kaki berfungsi untuk sendi menahan beban penting. Tulang telapak kaki berfungsi untuk sebagai pijakan agar saat kita berjalan seimbang. Yang terakhir ada tulang jari kaki yang berfungsi untuk keseimbangan, berlari atau berusaha berhenti berlari, dan sebagai tumpuan. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang tulang-tulang penyusun tubuh manusia. Selanjutnya, coba kalian bacalah teks yang berjudul tentang penyandang cacat yang sukses di buku tematikmu halaman 69-70. Kemudian, kerjakan latihannya tentang mencari ide pokok di halaman 71. Kalian telah membaca bacaan penyandang cacat yang sukses. Kalian tentu telah mengetahui dan memahami isinya, bukan? Seberapa banyakkah informasi yang kalian peroleh dari membaca suatu bacaan? Aktivitas membaca tentu mengasyikkan, apalagi jika membaca sebuah buku secara menyeluruh. Pada saat akan membaca sebuah buku, sebenarnya isinya sudah dapat kita terka atau kita prediksikan sebelumnya dengan melihat sampul atau cover buku tersebut. Sampul atau cover buku merupakan bagian buku yang berupa gambar ilustrasi yang bisa mewakili isi buku. Cover yang baik harus bisa mempengaruhi dan menarik minat orang untuk membaca isi buku secara keseluruhan. Sebuah cover harus memenuhi unsur-unsur, yaitu terdapat judul dengan pemilihan jenis huruf yang menarik dan mencolok, terdapat kalimat penjelas judul yang singkat dan mudah dipahami. Yang ketiga, terdapat nama penulis. Selanjutnya, terdapat identitas penerbit, menyertakan gambar yang menarik, dan terdapat sinopsis isi buku pada isi belakang. Yang terakhir, terdapat identitas buku pada punggung buku. Sekarang coba kalian perhatikan contoh cover buku ini. Lihat unsur-unsur covernya. Yang pertama, terdapat judul dengan pemilihan jenis huruf yang menarik dan mencolok. Ini judul bukunya. Yang kedua, terdapat kalimat penjelas judul yang singkat dan mudah dipahami. Nah, ini penjelas ya, kalimat penjelasnya. Yang ketiga, terdapat nama penulis. Nama penulisnya di ini, nama penulisnya. Selanjutnya, terdapat identitas penerbit. Identitas penerbitnya di sini. Penerbitnya Erlangga. Kemudian menyertakan gambar yang menarik. Nah, cover itu harus menyertakan gambar yang menarik ya, agar dapat meningkatkan minat baca seseorang. Selanjutnya, terdapat sinopsis isi buku pada sisi belakang. Pada sisi belakang
Nah, ini sinopsisnya. Selanjutnya terdapat identitas buku pada punggung buku. Nah, identitas bukunya. Nah, itu dia unsur-unsur yang ada dalam cover. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pembelajaran hari ini selesai. Pembelajaran tematik tema 1 subtema 2 pembelajaran 2. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua ya. Amin. Tetap di rumah, jaga imunitas tubuh kalian, jaga kesehatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.